Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Hari ini hadir semua? Iya, hadir semua Ibu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada materi baru. Ada yang tahu hari ini materinya apa? Peta Ibu. Oke. Kita dulu anak-anak. Ibu mau tanya dulu. Anak-anak pernah melihat peta? Peta Ibu. Di mana? Di situ Ibu. Ada lagi? Oke, di TV. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang peta. Ada yang tahu apa pengertian dari peta? Gambar satu wilayah. Oke. Jadi jawaban dari anak-anak benar, tapi Ibu mau meluruskan saja. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi yang kedua adalah komponen peta. Jadi dalam peta mempunyai komponen tertentu. Yang pertama ada judul peta. Ada yang tahu apa judul petanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi judul peta kali ini adalah Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan komponen yang kedua adalah skala peta. Meskipun di sini tidak ada skala peta, tapi Ibu mau menjelaskannya. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga itu ada legenda. Di sini ya legendanya. Ya Ibu. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah daftar simbol-simbol yang digunakan dalam peta beserta lainnya. Contoh, simbol gunung, sungai, jalan raya, ibu kota. Jadi di legenda itu ada simbol gunung, sungai, jalan raya, dan ibu kota. Yang keempat itu ada mata angin. Tanda yang menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Biasanya berupa tanda tanah yang menunjukkan utara. Jadi ada yang tahu arah mata anginnya di sini ada di mana? Ya, ada di mana? Maju. Yang ini Bu. Oke. Jadi arah mata angin pada peta berada di sebelah kanannya Ibu. Kanannya kalian. Jadi di sini ada arah mata anginnya yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Oke. Yang pertama itu ada simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili kenampakan tunggal. Contohnya itu ibu kota. Titik dikelilingi lingkaran. Gunung berbentuk segitiga, pelabuhan gambar sangkar, dan bandara simbolnya gambar Nusantara. Yang kedua itu simbol area atau wilayah digunakan untuk menggambarkan kenampakan luasan atau wilayah tertentu. Contohnya itu misalnya danau, raba-raba. Kalau raba-raba itu simbolnya gambar titik-titik dan titik kecil. Yang kedua itu serta area hutan atau sabak atau hasilan blok warna tertentu. Yang keenam itu ada warna. Jadi dalam simbol peta itu ada warna digunakan untuk membedakan wilayah atau ketinggian. Misalnya itu biru. Kalau menurut adik-adik warna biru pada peta ini warna apa? Oke, kita ambil. Oke, jadi warna biru pada peta ini menunjukkan laut. Yang kedua itu hijau.
Hijau itu menunjukkan dataran rendah. Yang ketiga itu ada kuning, dataran tinggi, dan coklat atau warna merah itu pegunungan. Ibu mau tanya dulu, misalnya segitiga dan warna merah itu simbol apa? Segitiga yang kuning. Ibu mau teruskannya, gunung berapi ya. Kalau misalnya segitiga yang warna merah berarti itu adalah gunung berapi yang aktif. Yang ketujuh itu garis astronomis. Jadi garis raya pada peta terdiri dari garis lintang, horizontal, dan garis bujur atau vertikal. Yang kedelapan itu ada inset. Inset itu atau peta kecil di dalam peta untuk menunjukkan lokasi wilayah dalam konteks yang lebih luas. Di sini ada yang bisa menggunakan inset di HP. Tidak tahu, misalnya di HP-nya mama, misalnya di HP-nya mama, di HP-nya bapak. Ya. Yang ke-9 itu sumber peta. Jadi sumber peta itu keterangan tentang pembuat atau lembaga yang menerbitkan peta beserta tahun pembuatannya. Karena di sini ibu hanya menggambarkan peta, jadi tidak ada penerbitnya ya anak-anak. Yang lanjut sekarang adalah batas wilayah Indonesia. Jadi di sini ada batas wilayah Indonesia. Jadi misalnya di sini ada barat, utara, timur, dan selatan. Jadi Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Dan di sini ibu mau menjelaskan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera itu berada di bagian barat Indonesia. Jadi dalam Pulau Sumatera ada 10 provinsi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Yang kedua itu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terletak pada sebelah selatan Indonesia. Jadi dalam Pulau Jawa terdapat 6 provinsi yang ada di dalamnya, yaitu Pulau Banteng, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Yang ketiga itu ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada 5 provinsi. Yang pertama adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Yang keempat itu ada Kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi. Dan di Pulau Sulawesi ini ada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir itu adalah Pulau Papua. Pulau Papua itu anak-anak berada pada bagian timur Indonesia. Dan provinsi yang ada dalamnya itu Provinsi Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Ibu minta satu orang maju dan tunjukkan Pulau Kalimantan. Amin maju. Ini nggak tahu tunjukkan ke teman-teman berdasarkan arah bataan misalnya. Oke teman-teman, jadi Pulau Kalimantan ini pulau yang terdapat di bagian utara Indonesia. Tangan dulu untuk Anda. Ibu minta satu orang lagi untuk tunjukkan Pulau Sumatera. Oke, dari sini. Nanti kamu dapat di sini. Teman-teman, saya akan menjelaskan Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini berada di bagian barat Indonesia. Tangan dulu. Anda sekali.
ada Jesti tunjukkan Pulau Jawa dan sebutkan provinsi yang ada dalam. Tunjuk saya. Teman-teman, jadi Pulau Jawa ini berada di bagian selatan Indonesia dan memiliki 6 provinsi. Nah, provinsi yang pertama ini di Pulau Jawa ada Provinsi Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Lanjut sekarang kita masuk ke letak astronomis Indonesia. Jadi di sini dalam peta ini ada letak astronomisnya. Yang pertama itu di sini 6 bintang utara sampai dengan 11 derajat bintang selatan. Diulang ya, letak astronomisnya yaitu 6 derajat bintang utara sampai dengan 11 derajat bintang selatan. Dan 95 bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Dan sekarang kita masuk ke dampak letak astronomis. Jadi dampak astronomisnya, letak astronomisnya itu Indonesia beriklim tropis dan Indonesia itu memiliki 2 musim. Ada yang tahu musim apa? Musim hujan, musim kemarau. Jelas pintar sekali. Yang kedua itu karena mempunyai 2 musim, Indonesia juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang berikut letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Ada yang Ya, Amel. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta diakhiri oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tangan dulu. Jadi pada peta di sini ada Samudra Hindia dan di sini ada Samudra Pasifik. Yang berikut adalah dampak letak geografis. Jadi ada juga dampak letak geografisnya ya. Di sini adalah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua itu memiliki keragaman budaya. Jadi di Indonesia itu ada berbagai keragaman budaya. Misalnya di kampung kita itu lain, misalnya di NTT itu mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak. Yang kedua itu misalnya memiliki kekayaan laut yang besar. Jadi Indonesia itu dijuluki sebagai negara kepulauan maritim dan negara baharia yang banyak pulau. Dan dipengaruhi angin musim yaitu atau muson. Jadi yang berikut adalah pulau-pulau besar di Indonesia. Oke. Pulau Sumatera, Pulau Sumatera letaknya itu bagian barat Indonesia dan mempunyai ciri-ciri pulau terbesar ke-6 di dunia. Pulau ke-6 di dunia dan banyak perkebunan kelapa sawit dan karet. Jadi di Pulau Sumatera ini banyak perkebunan kelapa sawit dan karet, memiliki pegunungan di Bukit Barisan. Sumber daya alamnya itu ada yang tahu sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera? Ini apalagi masalah berbagai pintar utama itu. Jadi Sumatera juga ada tempat terkenal. Ada yang tahu tempat-tempat terkenal? Oke. Dan di Pulau Sumatera juga itu ada cerita ya tentang Danau Toba ya. Kalian pernah membaca tentang Danau Toba? Pernah? Oke. Yang berikut adalah provinsi di Pulau Sumatera. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan tentang provinsi-provinsi yang ada dalam Pulau Sumatera. Jadi ada Aceh dan di sini ibu mau menjelaskan provinsi beserta dengan ibu kotanya. Jadi yang pertama itu ada Aceh,
ini ada Aceh, ibu kotanya itu Banda Aceh. Yang kedua itu Sumatera Utara, ibu kotanya itu Medan. Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Riau, Pekanbaru. Kepulauan Riau, ibu kotanya Tanjung Pinang. Jambi, ibu kotanya Jambi. Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Kepulauan Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang. Dan yang terakhir adalah Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Jadi yang kedua itu ada Pulau Jawa. Yang ini ya anak-anak pada kita ini adalah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu bagian tengah atau selatan Indonesia. Ciri-cirinya pulau terpadat Indonesia. Jadi di Pulau Jawa ini meskipun kecil begini, tapi dia adalah pulau yang sangat padat dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Dan di Pulau Jawa juga ada banyak gunung yang aktif. Kota penting yang ada di Jawa itu, Pulau Jawa itu ada Jakarta, di Jakarta ya, Surabaya, dan Bandung. Yang ketiga itu ada provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan itu ada